Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Kakak Wahyu Karisma Official. Di kesempatan video kali ini di sore hari yang cerah ini, hari Sabtu. Ini malam minggu ya. Waduh, seneng banget nih yang pada punya samuan. Nanti bisa malam mingguan bareng ya guys ya. Di kesempatan video kali ini Kak Wahyu juga memberikan suguhan yang berbeda guys. Kalian pernah gak sih tiba-tiba kalian lagi duduk itu terus tiba-tiba kalian itu disamperin sama ular welang. Kalau kata orang zaman dulu ya guys ya, itu katanya kalian itu ada nazar yang belum ditepatin. Ataupun tiba-tiba kalian sedang bepergian jauh ya guys ya, bepergian jauh di jalan naik motor, tiba-tiba ada ular welang yang melintas di depan kalian. Nah, kata orang tua zaman dulu nih, kalau kalian bertemu dengan ular welang di jalan, lebih baik kalian itu tidak usah melanjutkan perjalanan ya guys ya. Kalau kata orang dulu begitu guys. Kira-kira bagaimana nih guys? Ini ada beberapa ini ya guys ya. Yuk kita simak bareng-bareng tentang mitos dari ular welang ya guys ya. Di sini Kak Wahyu akan merangkum menjadi 6 mitos ular weling ataupun ular welang. Menurut primbon Jawa dan Islam, benarkah jelmaan jin? Waduh, serem juga ya. Bagi kamu yang tinggal di Pulau Jawa, pasti sudah sering mendengar mitos ular weling yang katanya sangat menyeramkan kan. Gak cuma di Pulau Jawa, bahkan di Sumatera, khususnya di Lampung dan sekitarnya tuh banyak guys di ular weling ya. Apalagi kayak di apa namanya di kebun-kebun gitu loh guys, pasti banyak banget ya. Ular weling memiliki nama latin Bungarus candidus dan merupakan salah satu dari 3 jenis ular paling mematikan di dunia. Properti pupil gitu ya guys. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, ular ini tak hanya dipandang berbahaya secara medis, tetapi juga secara mistis ya guys. Ada banyak sekali mitos yang berkaitan dengan ular ini dan mungkin bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Geleng-geleng, 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 geleng-geleng. Kalau tak percaya, coba saja cerna 5 mitos ular weling paling terkenal berikut ini. Wah, guys ya. Kira-kira apa sih guys? 6 ya guys ya. 6 ya guys ya, bukan 5 tapi 6. 6 mitos ular weling menurut primbon Jawa dan Islam. Makhluk jejadian. Mitos ular weling adalah dipercaya sebagai makhluk jejadian. Sebagian masyarakat percaya bahwa ular weling bukanlah makhluk jadi-jadian biasa dan sangat berbahaya. Berarti kalau ada ular weling, kita lari aja gitu ya guys ya, mungkin ya. Tak hanya ular weling yang dianggap sebagai makhluk jadi-jadian, tetapi juga ular lainnya seperti ular kobra, ular tanah ataupun ular sawah. Ih, serem banget ya guys ya. 2. Jika dibunbun akan dikejar pasangannya ya guys. Jadi kalau kalian membunbun ular welang ataupun ular weling, hati-hati ya guys ya, menurut mitos dan primbon Jawa. Banyak yang percaya juga bahwa meskipun berbahaya, sebaiknya kita tak membunbun ular welang atau weling ya guys. Kenapa ular weling tidak boleh dibunbun? Konon jika kita membunbun ular weling tersebut, maka pasangannya akan mencari dan mengejar kita. Hah? Serem banget guys. Bahkan pasangan ular yang metong ataupun yang mahat-mahat tersebut juga akan membalas dendam. Aduh, ini guys yang harus kalian ketahui nih. 3. Kehilangan salah satu anggota keluarga.
Mitos ular weling masuk rumah adalah pertanda kita akan kehilangan salah satu anggota keluarga. Namun, kehilangan ini tidak hanya berbentuk kemetongan, tapi bisa juga karena salah satu anggota keluarga pergi jauh. Meskipun mitos, namun terdengar sangat mengerikan, guys. Dan yang keempat ya guys ya, pertanda sial atau larangan tertentu. Dam dulu nggak apa-apa ya guys. Menurut masyarakat Jawa, terdapat kepercayaan turun-temurun mengenai ular weling. Tanda bertemu ular weling malam hari dianggap sebagai sebuah pertanda sial yang harus diwaspadai. Pertanda sial ini bisa menimpa siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita, ya guys ya. Menurut masyarakat Jawa, terdapat kepercayaan turun-temurun mengenai ular weling. Tanda bertemu ular weling malam hari, ini yang tadi ya guys ya. Pertanda sial ini bisa menimpa siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, ular weling juga disebut menjadi pertanda larangan suatu kegiatan agar dilakukan. Misalkan, tak bepergian ke suatu tempat, tak melaksanakan suatu hal, dan juga tak mengerjakan suatu urusan. Oh, itu yang seperti Kak Wahyu tanyakan ceritakan di awal tadi ya guys ya. Mitos bertemu ular weling di malam hari ini memang sedikit menakutkan ya gitu guys. Dan 5, pengingat suatu janji yang belum terpenuhi. Waduh, siapa nih guys yang kalian itu ada janji, biasanya tuh kalian pengen membelikan baju, terus janji-janji nazar apa gitu guys. Dalam bahasa Jawa, kata weling dari ular weling memiliki arti pengingat atau mengingatkan. Jika kamu bertemu ular weling, maka artinya sedang mendapatkan pengingat atas suatu hal. Misalnya, pengingat akan suatu janji yang belum terpenuhi. Terlepas dari berbagai mitos, ular weling tersebut jenis ular yang sering masuk rumah ini memang perlu sangat kamu waspadai. Salah satunya karena ular weling adalah salah satu dari 4 jenis ular paling berbisa di dunia. Nah, berikut ini sejumlah fakta ular weling lainnya yang juga perlu menjadi perhatian. Terus yang ke-6 nih guys ya, jelmaan jin. Itulah mitos atau pertanda ular weling masuk rumah menurut primbon Jawa guys ya. Lantas bagaimana menurut Islam? Mitos ular weling menurut Islam memang tidak disebutkan dalam spesifik baik dalam hadis atau Al-Quran. Hanya saja menurut Ustadz Adi Hidayat dalam YouTube kajian Islam Official, ular masuk rumah bisa jadi pertanda. Itulah ini ya guys ya. Ular masuk rumah bisa jadi pertanda kedatangan jin. Menurutnya jin bisa menampakkan diri sebagai ular dan masuk ke dalam rumah manusia. Jadi ular weling masuk rumah menurut Islam adalah jelmaan jin. Waduh. Aduh, menyeramkan ya guys ya. Jadi kalau kita ketemu ular welang, gak boleh dibun-bun, lebih baik dihus, usir ya guys. Kalau kita ketemu ular welang malam hari, kita sedang bepergian, lebih baik kita di rumah aja dulu kali ya guys ya. Terus kalau ada ular welang tiba-tiba muncul di depan, ya di hus gitu ya guys ya. Ular weling ya guys ya. Jadi itu guys, mitos tentang ular weling menurut primbon Jawa dan juga Islam ya guys ya. Bagaimana nih guys menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Dan Kak Wahyu ucapkan terima kasih untuk subscriber Kak Wahyu yang selalu setia nonton channel Kak Wahyu. Ditunggu terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.